Kembali di perbincangan ISIS incar Indonesia, dan sebagai tambahan informasi pemirsa bahwa di Irak sendiri ini dari pemerintah Perdana Menteri Nuri al-Maliki sudah menyatakan berperang melawan kelompok radikal ISIS dan juga meminta bagi warga yang tinggal di kota-kota yang saat ini sudah dikuasai oleh ISIS misalnya seperti Tikrit atau juga Mosul itu untuk bergabung bersama militer Irak untuk melawan pasukan ISIS ini karena memang serangannya sudah membabi buta. Nah, kami kembali ke perbincangan pada malam hari ini. Saya mungkin ke Pak Ansyad terlebih dahulu. Pak Ansyad, ini di sini polisi menyatakan bahwa akan bertindak jika melihat ada ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, kita lihat kalau di Singapura, di Malaysia, ini orang-orang yang direkrut atau bahkan sudah pergi ditahan, kemudian jaringannya sudah diselidiki dan mereka menjadi masuk radar polisi. Bisa tidak kita seperti itu, dan kenapa kita tidak bisa, pemerintah kita tidak bisa tegas untuk melarang orang-orang ini untuk terlibat dalam organisasi ISIS ini? Ya, secara teori ya bisa, tapi dalam kenyataan itu ya sulit dilakukan karena pertama begini, selama ini yang terpantau sudah dari sana, menurut catatan kita itu ada penyelidikan sekitar 30 orang. Ya mereka berangkat itu tidak dengan nama sebenarnya, jadi imigrasi itu sulit memantau mereka itu. Jadi mereka berangkat dengan berbagai macam alasan dan lewat negara ketiga. KBRI kita di sana itu tidak bisa memonitor mereka. Itu jadi tidak ada jalan yang kita lakukan. Itu adalah pertama peringatan keras atau himbauan, yang kedua terapkan sanksi. Itu juga negara-negara lain seperti Saudi Arabia itu bahkan mengancam warganya yang berangkat ke Syria itu harus segera kembali dari jangka waktu tertentu, ada sanksinya. Mesir itu sangat keras, Eropa juga begitu. Kita juga harusnya melakukan seperti itu. Pernyataan keras dan sanksi. Mas Nurhuda Ismail sudah bergabung bersama kami, bisa mungkin selawat sambungan telepon saat ini, Mas Nurhuda. Ya, Mas Nurhuda, sebagai penutup, ini Indonesia, Anda juga mengetahui Indonesia sudah mengalami pengalaman berkali-kali terhadap perekrutan sebagai teroris, sebagai kemudian untuk jihad segala macam, tapi masih kerap terjadi sampai saat ini ada kasus ISIS ini. Apa loophole yang dilewatkan oleh aparat keamanan di sini, dan bagaimana pemerintah ini bisa menutup loophole itu? Ya, saya kira pendekatan terorisme selama ini kan lebih cenderung kepada security approach, pendekatan keamanan, tapi melupakan pendekatan demokrasi. Itu permasalahan, maksudnya demokrasi itu misalnya permasalahan anak-anak muda yang ketika memutuskan untuk terlibat dalam aksi kekerasan itu pada masa usia produktif, dan rata-rata itu di bawah 30 tahun. Nah, ini kan adalah permasalahan demokrasi yang harus diselesaikan, juga permasalahan yang bersifat dengan bagaimana anak-anak muda ini kemudian mereka disalurkan kepada hal-hal yang lebih positif. Itu pertama. Terus yang kedua itu belum ada kelompok yang kemudian secara intelektual bisa dan apa argumentasi yang dikeluarkan oleh ISIS ini. Karena kan seperti sekarang ini kampanye mereka melalui sosial media itu sangat banyak sekali. Ini yang kita belum kita lawan gitu loh. Saya kira itu. Pak Profesor Azhar. Nah, ini kita lihat terjadi di Syria, terjadi di kemudian di Irak. Mungkin tidak ini terjadi di Indonesia. Kalau di sana memang ada kekosongan pemerintahan, tapi mungkin nggak sih kita harus khawatir? Saya kira kemungkinannya kecil ya, karena mayoritas Muslim di Indonesia itu kan nggak setia, moderat, jalan tengah. Jadi saya kira sesungguhnya masuknya kelompok-kelompok radikal ke Indonesia itu bukan satu hal yang baru. Sejak tahun 80-an sudah ada orang-orang Indonesia yang ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Libya gitu. Tapi ketika mereka kembali ke Indonesia, paling mereka bisa melakukan hal yang sifatnya sporadis gitu. Ya memang mengganggu sih, tapi sporadis. Nah, oleh karena itu menurut saya penyelesaian masalah ini harus dari sumbernya. Sumbernya itu adalah instabilitas di Timur Tengah, instabilitas di Syria, instabilitas di Irak, negara gagal ya, dalam menegakkan hukum ini. Jadi kalau kita mau mengambil hikmah dari itu, maka kita ya harus mengusahakan Indonesia ini tetap stabil. Kalau ada pertikaian politik, selesaikan dengan damai, selesaikan dengan cara hukum.
kalau sudah sekali instabilitas itu tercipta seperti di Syria, di makanya ada celah gitu untuk masuk ya. Kemudian kelompok-kelompok radikal ini mengambil celah itu. Oke, akhirnya kita tetap harus waspada. Terima kasih Profesor Azra atas kehadirannya dan juga Pak Ansyad dan Mas Muda yang bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Pranata News malam hari ini. Terima kasih atas perjalanan Anda. Terima kasih Bapak dan tetaplah bersama kami. Suara Anda akan hadir sesaat lagi.